Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bisihhati wal afiyah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Puji syukur hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan disertai kudrat iradat kehendaknya, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang sehingga masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, itba tabi'it tabi'in, serta sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang masih turut taat terhadap sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raya Al Jabar beserta reng-rengan, Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, para bapak, para ibu, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Tetap tersenyum bahagia walaupun hati sedang terluka, tetap tertawa walaupun sebenarnya ingin meneteskan air mata. Karena sesungguhnya life is a choice. Kehidupan itu adalah pilihan. Maka aku lebih memilih berjalan daripada berlari, karena kehidupan itu perjalanan bukan pelarian. Ibu bapak bisa berlari di pagi hari, bisa berlari di siang hari, bisa berlari di sore hari, tapi kita tidak bisa berlari dari kenyataan hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan sampai saat ini, yakfikal islamu nikmatan. Cukuplah Islam itu menjadi nikmat yang paling utama bagimu. Apa sebabnya? Jelas di dalam Al-Quran dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian semua meninggal dunia, illa bimakna lil istisna, pengecualian, kecuali kita meninggal dunia dengan membawa iman dan Islam. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul ijad, nikmat kita diciptakan oleh Allah, nikmatul imdad, nikmat kita diberikan rizki oleh Allah, termasuk yang paling utama yaitu nikmatut taklif, nikmat diberikan kenikmatan iman dan Islam. Karena itulah merupakan nikmat yang paling utama, nikmatun azimatun, nikmat yang sangat agung. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam dapat kita rasakan selaku muslimin muslimat, mukminin mukminat sampai ajal menjemput kita semua. Yang kedua, hadirin sidang salat subuh rahimakumullah, wa inna minasyugli yakfi ta'atu syuglan. Di antara banyak kesibukan yang kita lakukan di dunia ini, yakfi ta'atu syuglan, cukuplah ketaatan itu menjadi kesibukan yang paling utama. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk mengajar, ada yang sibuk berdagang, ada yang sibuk berniaga. Apapun aktivitas yang kita lakukan, sesibuk apapun pekerjaan kita, kadang bapak-bapak pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi, kadang pergi pagi malam gak pulang-pulang, gak tahu ngeronda, gak tahu ngeranda ini ya. Nah, sesibuk apapun kita, yakfi ta'atu syuglan, jangan sampai ketaatan kita kepada Allah itu dilalaikan. Apa sebabnya? Kadang terlalu banyak permintaan yang kita inginkan kepada Allah, tapi terlalu sedikit kewajiban kita yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlubik, walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Janganlah kau tuntut Tuhanmu karena terlambat mengabulkan segala permintaanmu, tapi tuntutlah dirimu yang selalu terlambat menjalankan segala kewajibanmu. Rasanya malu kita kepada Allah, terlalu banyak permintaan yang kita panjatkan, tapi terlalu sedikit kewajiban yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan di antara kesibukan kita jangan sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Sibuk apa sih kita di dunia? Berapa sih gajimu per minggu, Mak? Berapa sih gajimu per bulannya? Berapa sih pendapatmu per tahunnya? Sehingga berani meninggalkan sholat contohnya. Itu tidak seberapa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara kesibukan-kesibukan yang dapat melupakan kita kepada Allah, maka tinggalkanlah. Tidak ada gunanya. Ketika seluruh kekayaan yang kita punya, ketika seluruh aset yang kita miliki di dunia, ketika meninggal dunia, tidak ada satupun yang akan ikut kepada kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Termasuk harta, kekayaan, pangkat dan jabatan yang kita miliki di dunia ini tidak ada gunanya, kecuali ketika kita mempunyai kekayaan, pangkat, jabatan, kekayaan dan kekuasaan di dunia ini digunakan di jalan Allah, maka akan menjadi penolong nanti kita di akhirat. Maka daripada itu, hadirin sidang subuh rahimakumullah, di antara
kesibukan yang kita lakukan di dunia ini mudah-mudahan tidak sampai melupakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini karena saya tugasnya kultum, ini kuliah tuluy makan di tempat masing-masing. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Di antara ibrah, pelajaran yang paling berharga di dunia ini, yakfikal mautu ibratan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cukuplah kematian itu menjadi ibrah, peringatan yang paling utama. Apa sebabnya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kalaulah manusia tahu jadwal kematiannya di dunia ini masing-masing, maka mereka akan banyak menangisnya daripada tertawa. Rasulullah SAW bersabda. Bahkan Imam Syafi'i menguatkan di dalam sebuah keterangannya, banyak manusia yang lalai di dunia ini padahal kain kafannya itu sedang ditenun. Kita tidak tahu, bisa jadi kain kafan kita sudah tersedia di tempat terdekat kita masing-masing. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dengan banyaknya manusia tertawa leha-leha terhadap dunia, lupa akan akhirat, maka ingatlah ibrah, peringatan, pelajaran yang paling utama ialah kematian. Karena kematian itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor cabut. Tidak melihat siapa yang sehat, siapa yang sakit, siapa yang badannya kekar, siapa yang badannya lemah, siapa yang tua, siapa yang muda. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal tiba, siapapun itu, tua, muda, yang sehat, yang sakit, maka tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ajjilu bis salati qoblal faut wa ajjilu bit taubati qoblal maut. Bersegeralah kita melaksanakan salat sebelum waktunya habis. Segeralah kita bertobat kepada Allah sebelum ajal mati menyampiri kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, di antara nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, bisa dijadikan wasilah jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Ikan sepat, ikan gabus, jangan pakai ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan sampai bertele-tele. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Asep yang salah, dimaafin ya. Jangan disimpan di dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.